matematika. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana sih anak-anak belajar dan memahami dunia sekitar? Jeff Piaget, seorang psikolog terkenal, punya jawabannya loh. Yuk kita cari tahu bersama. Piaget adalah seorang psikolog yang tertarik pada bagaimana anak-anak berpikir dan belajar. Beliau mengamati anak-anak selama bertahun-tahun dan menemukan pola-pola menarik dalam perkembangan berpikir mereka. Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahapan utama. Yang pertama, sensori motor, dimulai dari 0 sampai 2 tahun, di mana bayi mulai belajar menggunakan panca indera mereka dan tindakan fisik. Contohnya, bayi menghisap jari dan meraih mainan. Tahap yang kedua, pra-operasional, dimulai dari 2 sampai 7 tahun, di mana anak mulai menggunakan bahasa tetapi masih egosentris dan kesulitan memahami perspektif orang lain. Contohnya, anak mulai percaya bahwa bulan mengikuti mereka. Yang ketiga, operasional konkret, dimulai dari 7 sampai 11 tahun, di mana anak mulai berpikir logis tentang objek konkret dan memahami konsep konservasi. Contohnya, anak mengerti bahwa jumlah air tetap sama meskipun dituang ke dalam gelas yang berbeda. Dan yang terakhir, operasional formal, dimulai dari 11 tahun ke atas, di mana remaja mampu berpikir abstrak, hipotesis, dan mampu memecahkan masalah yang kompleks. Contohnya, remaja bisa memahami konsep abstrak seperti demokrasi dan keadilan. Berikut beberapa contoh penerapan dari 4 tahap perkembangan Piaget. Yang pertama, tahap sensi motorik 0 sampai 2 tahun, di mana kita bisa menyediakan berbagai macam mainan yang aman dan menarik untuk dijelajahi bayi, seperti mainan lunak, rattle, atau buku gambar dengan tekstur yang berbeda. Atau kita bisa berinteraksi langsung seperti berbicara dengan bayi, membaca buku cerita, atau melakukan kegiatan sederhana seperti menunjukkan bagian tubuh atau bermain petak umpet. Yang kedua, tahap pra-operasional 2-7 tahun, di mana kita bisa menggunakan permainan peran seperti bermain rumah-rumahan, dokter-dokteran, atau tokoh-tokohan untuk membantu anak memahami perspektif orang lain. Atau kita bisa menggunakan gambar, objek nyata, atau model untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak. Misalnya, menggunakan balok untuk menjelaskan konsep bilangan, atau menggunakan gambar untuk menjelaskan siklus hidup kupu-kupu. Dan kita bisa memberikan pertanyaan yang mendorong anak untuk berpikir kritis dan kreatif, seperti mengapa langit berwarna biru, atau apa yang akan terjadi jika kita mencampurkan warna kuning dan warna merah. Yang ketiga, tahap operasional konkret 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak bisa melakukan eksperimen sederhana, seperti mencampurkan air dengan berbagai zat untuk mengamati perubahan yang terjadi, atau menggunakan alat peraga seperti timbangan, penggaris, atau jam untuk membantu anak memahami konsep-konsep matematika dan sains. Dan kita bisa memfasilitasi dengan diskusi kelompok untuk mendorong anak bertukar pikiran dan memecahkan masalah bersama. Dan yang keempat, tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, kita bisa memberikan masalah yang kompleks, yang membutuhkan pemecahan masalah yang sistematis, dan kita bisa memfasilitasi anak-anak dengan diskusi tentang topik-topik abstrak seperti filsafat, politik, atau etika, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan penelitian kecil-kecilan dan menyajikan hasil penelitiannya. Teori Piaget sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Ada beberapa kelebihan dari teori ini. Yang pertama, teori ini menekankan pada proses pembelajaran yang aktif, di mana anak-anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua, teori ini memberikan kerangka yang bisa digunakan untuk memahami perkembangan kognitif anak. Ketiga, banyak metode pembelajaran modern yang terinspirasi dari teori Piaget. Meskipun banyak kelebihannya, teori Piaget juga memiliki banyak kekurangan. Yang pertama, terlalu menekankan pada tahapan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kognitif anak tidak selalu mengikuti tahapan yang kaku. Yang kedua, kurang memperhatikan pengaruh sosial. Teori Piaget kurang menekankan pengaruh sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Dan yang terakhir, metode penelitian yang dilakukan oleh Piaget sulit untuk direplikasi. Teori Piaget memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana anak-anak belajar dan berpikir. Meskipun ada beberapa kritik, teori ini tetap menjadi salah satu teori perkembangan kognitif yang paling berpengaruh. Dengan memahami teori Piaget, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi anak-anak.